Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi azza wa jalla. Yang saya banggakan teman-teman semua, teman-teman mahasiswa komunikasi dan penyiaran Islam, baik itu A, B, C, D, dan E, semester 2, yang semoga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan juga teman-teman diberikan motivasi yang berlebih untuk memulai aktivitas pada kesempatan hari ini. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan perkuliahan kita dalam mata kuliah Sejarah Dakwah. Dalam hal ini, dalam kesempatan ini, kita akan membahas strategi dan juga unsur-unsur dakwah. Sebelum kita melanjutkan atau kita memulai tahapan apa yang menjadi pokok permasalahan pokok kajian dalam perkuliahan kita pada pagi hari ini, kita akan melihat bagaimana sebenarnya dakwah ini sebagai sebuah anjuran. Banyak ayat, banyak hadis yang menerangkan terkait tentang anjuran untuk berdakwah. Tapi dalam hal ini saya hanya memilih satu saja sebagai segmentasi atau sebagai nantinya kita akan sebagai landasan pijakan awal untuk bagaimana anjuran berdakwah itu sebenarnya sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ayat dalam Quran surat Saba ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi basyiran wa nadhira walakinna aksarun nasi la ya'lamun. Dan kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran surat Saba ayat 28. Ayat ini sebenarnya menganjurkan kita untuk sebagai pembawa gembira teman-teman, sebagai kita untuk membawakan hal positif kepada orang lain, kepada masyarakat. Nah ini sebagai landasan kenapa kita dianjurkan untuk berdakwah. Selanjutnya, strategi dakwah. Sebelum masuk dalam hal kita mengetahui secara simpel apa sih strategi dakwah, pengertian strategi dakwah itu, kita akan melihat bagaimana pengertian strategi terlebih dahulu. Yang pertama adalah Ahmad Salulu menjelaskan bahwa strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata strogos atau stratgos atau strategis dengan kata jamak strategi yang berarti jenderal. Nah, tetapi dalam Yunani kuno berarti perwira negara dan fungsi yang luas. Depdikduk dalam kamus KBBI menerangkan bahwa strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Sedangkan pengertian simpelnya, pengertian terkait dengan strategi dakwah adalah metode, siasat, taktik, ataupun manuver yang dipergunakan dalam aktivitas ataupun kegiatan dakwah. Banyak faktor dan juga penunjang strategi dakwah yang harus kita ketahui. Tapi sebelum kita mengetahui faktor penunjang strategi dakwah, alangkah baiknya kita juga mengetahui bagaimana strategi yang digunakan dalam usaha dakwah. Haruslah memperhatikan beberapa asas dakwah. Di antara asas dakwah tersebut adalah yang pertama yang dinamakan dengan asas filosofis. Asas ini membicarakan masalah yang erat hubungannya dengan tujuan yang hendak dicapai dengan proses atau aktivitas dakwah. Yang kedua adalah asas kemampuan atau keahlian dai atau achievement and profesionalitas. Asas ini menyangkut dengan pembahasan mengenai kemampuan dan profesionalisme dai sebagai seorang subjek dakwah. Yang ketiga adalah asas sosiologis, yaitu adalah asas yang membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan situasi dan juga kondisi sasaran dakwahnya. Misalnya politik pemerintah setempat, mayoritas agama di suatu daerah tersebut, filosofi sasaran dakwah, socio-culture sasaran dakwah, dan sebagainya. Yang keempat ada asas psikologis. Asas ini membahas masalah yang erat hubungannya dengan kejiwaan manusia. Seorang dai adalah manusia juga. Begitu pula sasaran dakwahnya yang memiliki karakter unik dan berbeda satu sama lain.
Maka dari itu kita harus mempertimbangkan masalah psikologis yang nantinya bertujuan untuk bagaimana proses pelaksanaan dakwah selanjutnya itu bisa dilaksanakan dengan baik. Yang kelima adalah asas aktivitas dan juga efisien. Maksud dari asas ini adalah di dalam aktivitas dakwah harus diusahakan keseimbangan antara biaya, waktu, tenaga yang dikeluarkan dengan pencapaian hasilnya sehingga hasilnya dapat berjalan dengan maksimal. Selanjutnya ada unsur-unsur dakwah. Setidaknya ada 6 yang menjadi poin penting dalam unsur-unsur dakwah itu, teman-teman. Yang pertama adalah subjek dakwah, yang kedua objek dakwah, yang ketiga ada materi dakwah, yang keempat ada media dakwah, yang kelima ada metode dakwah, dan yang keenam ada efek dakwah. Yang pertama ada subjek dakwah. Subjek dakwah adalah orang yang menyampaikan pesan dakwah atau yang biasa kita kenal atau kita sebut dengan dai, atau dalam ilmu komunikasi kita disebut dengan komunikator. Yang disebut dengan dai adalah orang yang melaksanakan dakwah baik secara lisan, tulisan ataupun perbuatan, baik sebagai individu, kelompok atau bentuk organisasi. Menurut M. Nasir, dai adalah orang yang memperingatkan atau memanggil supaya memilih atau supaya mensiarkan jalan yang membawa keuntungan atau keberuntungan. Secara umum, subjek dakwah adalah setiap muslim dan juga muslimat di mana berdakwah merupakan kewajiban sebagai penganut Islam. Secara khusus, subjek dakwah adalah mereka yang mengambil spesialisasi dalam bidang dakwah yang dapat disebut dengan dai, baik itu secara individual maupun secara kelompok terorganisir. Sedangkan objek dakwah, menurut Jalaluddin Rahmat dalam buku Dakwah dan Dinamika Keagamaan, objek dakwah atau yang disebut dengan juga mat'u atau dalam bahasa ilmu komunikasinya disebut dengan komunikan adalah manusia yang menjadi sasaran dakwah atau manusia penerima dakwah baik sebagai individu maupun kelompok, baik itu manusia yang beragama Islam maupun non-muslim. Selanjutnya adalah materi dakwah. Materi dakwah adalah masalah isi pesan dakwah atau materi yang disampaikan dai kepada mat'u. Materi dakwah adalah ajaran Islam itu sendiri yang bersumber kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Materi dakwah menurut Asmuni Syukir dalam bukunya Dasar-Dasar Strategi Islam terbagi dalam 3 golongan, yakni masalah akidah, syariah, dan juga akhlak. Masalah akidah lebih kepada bersifat itiqadul batiniyah atau itikat batiniyah yang mencakup masalah-masalah yang erat hubungannya dengan rukun iman. Dalam bidang akidah ini bukan hanya masalah-masalah yang wajib diimani saja, tetapi juga masalah-masalah yang bertentangan dengan iman kita, baik itu terkait dengan unsur kemaksiatan dan juga unsur syirik. Yang kedua adalah masalah syariah. Syariah dalam Islam dalam masalah ini lebih kepada menunjukkan atau menonjolkan hubungan yang erat dengan amal lahiriah dalam rangka mentaati semua peraturan atau hukum Allah Subhanahu wa taala guna mengatur hubungan antara Allah Subhanahu wa taala dan juga manusia serta manusia itu kepada manusia yang lainnya. Sedangkan masalah akhlak lebih mengedepankan atau menonjolkan sifat-sifat sosial, baik itu bagaimana kita mengatur kita dalam bersosial terhadap manusia, baik itu yang muslim dengan juga baik itu dengan non-muslim. Sementara Prof. Habib Quraish Shihab mengatakan bahwa pokok-pokok materi dakwah itu tercermin dalam 3 hal, yaitu memaparkan ide-ide agama sehingga dapat mengembangkan gairah generasi muda untuk mengetahui hakikat melalui partisipasi positif mereka. Yang kedua adalah sumbangan agama ditunjukkan kepada masyarakat luas yang sedang membangun, khususnya di bidang sosial, ekonomi, dan juga budaya. Yang ketiga adalah studi tentang pokok-pokok agama yang menjadikan landasan bersama demi mewujudkan kerjasama antar agama tanpa mengabaikan identitas masing-masing. Yang selanjutnya adalah metode dakwah. Metode adalah cara yang ditempuh oleh para pelaku dakwah dalam menjalankan tugasnya sehingga sudah barang tentu diperlakukan cara-cara tertentu untuk mencapai tujuan dakwah yang efektif dan juga efisien.
Setiap usaha dakwah harus dapat melihat dan menentukan macam-macam metode yang akan digunakan. Dakwah itu sendiri mengandung dari berbagai aspek kehidupan yang bisa ditempuh, tergantung pada situasi dan juga kondisi, baik masyarakat sebagai sasaran maupun pihak pengembangan tugas dakwah sebagai subjek pelaksanaannya. Cukup banyak metode dakwah yang bisa dipergunakan dalam pelaksanaan dakwah tergantung kemauan, keahlian, dan juga kesempatan yang memungkinkan. Berikut ini akan dikemukakan. Saya kemukakan dakwah yang mungkin dapat dijadikan pilihan dalam melaksanakan dakwah Islam di tengah masyarakat. Yaitu yang pertama adalah bil hikmah, bil mau'izatil hasanah, dan yang ketiga adalah bil latihi ahsan. Bil hikmah, kita lebih banyak menggunakan metode keteladanan, metode percontohan, metode yang pada intinya lebih mengedepankan kepada sikap aspek-aspek positif dalam tubuh kita. Bagaimana kita memberikan impact yang besar kepada masyarakat, lebih kepada kita memberikan percontohan, tauladan, suri tauladan kepada orang lain ataupun masyarakat. Yang kedua adalah bil mau'izatil hasanah, lebih mengedepankan retorika, baik itu pengajian, majelis taklim, dan juga nanti pengembangan lembaga, baik itu nantinya kita akan memberikan sedekah dan lain sebagainya. Ini lebih kepada sifatnya retorika, baik itu nanti pengajian dan juga majelis taklim dan juga kajian-kajian. Yang ketiga adalah bilatihi ahsan, lebih kepada keintelektualan kita, lebih kepada keilmuan yang nantinya adalah ketika ada suatu permasalahan kita bisa berdebat, tapi berdebat dengan cara yang baik. Selanjutnya adalah media dakwah. Aminuddin Sanwar menjelaskan media dakwah dalam arti sempit dapat diartikan sebagai alat bantu dakwah. Alat bantu berarti media dakwah memiliki peranan atau kedudukan sebagai penunjang tercapainya tujuan. Dengan demikian, media dakwah adalah merupakan perantara atau alat yang dipakai sebagai perantara untuk melaksanakan dakwah. Dalam penggunaan media dakwah perlu adanya pertimbangan yang mantap dengan menyesuaikan beberapa faktor pendukung dan juga objek yang menjadi garapannya. Di antara faktor yang perlu diperhatikan adalah faktor dana, kemampuan dai, kondisi ekonomi, sosial budaya masyarakat serta materinya, sehingga penggunaan media akan lebih mengarah kepada asas efektif dan juga efisien. Nah, untuk menyampaikan ajaran Islam kepada umat, dakwah dapat menggunakan berbagai wasilah atau media. Hamzah Yakub membagi media dakwah menjadi 5 macam, yaitu ada media lisan, media tulisan, media lukisan, media audiovisual maupun media akhlak. Yang terakhir adalah efek dakwah. Efek dakwah merupakan akibat dari pelaksanaan proses dakwah. Positif dan negatif efek dakwah itu berkaitan dengan erat unsur-unsur dakwah lainnya. Hal ini tidak bisa dilepaskan satu sama lain. Dalam setiap aktivitas dakwah pasti akan menimbulkan reaksi. Artinya jika dakwah telah dilakukan oleh seorang dai dengan materi dakwah, wasilah dan juga torika tertentu, maka akan timbul respon atau efek atau asar pada matemu atau penerima dakwah. Asar atau efek ini sering disebut dengan feedback atau umpan balik dari proses dakwah ini, yang sering dilupakan oleh para dai. Kebanyakan mereka menganggap bahwa setelah dakwah disampaikan maka selesai sudah tugas mereka. Tetapi hal ini tidak. Maka asar sangat besar atau efek dakwah ini besar, penting dalam penentuan langkah-langkah dakwah berikutnya. Tanpa kita menganalisis asar dakwah atau efek dakwah, maka kemungkinan kesalahan strategi yang sangat merugikan untuk mencapai tujuan dakwah akan terulang kembali. Sebaiknya dengan menggunakan asar dakwah, kita akan berusaha menganalisis, mencermati, dan juga menggunakan apa yang tepat untuk metode selanjutnya. Maka kesalahan strategi dakwah akan segera diketahui dan juga nanti akan ada penyempurnaan untuk langkah-langkah selanjutnya dalam kegiatan dakwah, atau dalam hal ini disebut dengan correction action. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait tentang strategi dan unsur-unsur dakwah. Setelah ini saya harap teman-teman semua kita akan berdiskusi secara masif. Panjenengan semua saya harapkan untuk aktif dalam diskusi kita pada kesempatan kali ini. Dari saya, apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.